Konflik sosial adalah benturan atau ketegangan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok sosial yang memiliki tujuan, kepentingan, atau nilai yang berbeda. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pertikaian kecil hingga kekerasan yang luas, dan dapat terjadi di berbagai konteks seperti keluarga, komunitas, organisasi, atau bahkan negara. Konflik sosial bisa terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan sosial, perbedaan nilai dan norma, ketidakadilan sosial, hingga pengaruh dari luar. Di Indonesia sendiri sudah sangat banyak terjadi konflik sosial yang akhirnya menjadi kerusuhan besar yang bahkan hingga memakan banyak korban jiwa. Nah, berikut ini adalah 7 kerusuhan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang sejarah. Peristiwa Mei 1998 menjadi kerusuhan terbesar di Indonesia yang paling diingat. Sebanyak 1.217 jiwa meninggal dunia, 91 orang luka-luka, dan 31 orang hilang dalam peristiwa ini. Korban yang meninggal disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari terbakar, luka akibat senjata, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Tak hanya aksi demonstrasi saja, di masa ini juga terjadi kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998. Adapun pemerkosaan massal terjadi di berbagai wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan sekitarnya. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh berbagai masalah yang terjadi di era tersebut, mulai dari krisis moneter, kenaikan harga pangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Situasi demonstrasi semakin memburuk pasca 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak pada 12 Mei 1998. Akhirnya aksi demonstrasi berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Konflik Sampit atau Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis antara suku Dayak asli dengan warga migran Madura yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Peristiwa ini pertama kali terjadi pada 18 Februari 2001 dan berakhir di penghujung tahun tersebut. Dilansir dari sejumlah sumber, alasan utama terjadinya perseteruan kedua etnis ini berawal dari pertumbuhan populasi migran Madura di Kalimantan Tengah yang memperketat persaingan ekonomi masyarakat lokal. Namun kerusuhan baru terjadi saat salah satu rumah warga Dayak menjadi sasaran serangan pembakaran. Berdasarkan rumor yang beredar, pelaku yang membakar rumah tersebut adalah migran Madura yang tinggal di sana. Sebagai warga lokal, suku Dayak tak terima perlakuan dari pendatang dan mulai melakukan penyerangan balik. Akhirnya perseteruan antara suku Dayak dan Madura pun terjadi. Dampak dari peristiwa ini sangat banyak yang meninggal dan sekitar 1.355 orang Madura harus mengungsi kembali. Kerusuhan Poso terjadi pada 25 Desember 1998 sampai 20 Desember 2001. Asal mula peristiwa ini terjadi dari sebuah bentrokan kecil antara kelompok pemuda yang berakhir menjadi kerusuhan bernuansa agama. Kabupaten Poso adalah salah satu dari kabupaten di Sulawesi Tengah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun pada saat itu pemerintah setempat dalam fokus program transmigrasi sehingga pendatang dari Bugis, Sulawesi Selatan datang ke kabupaten ini. Awal kerusuhan terjadi pada 24 Desember 1998. Di mana ada seorang pemuda yang berasal dari mayoritas Protestan menikam seorang pemuda Muslim. Konflik pertama berhasil diselesaikan dengan baik oleh kedua pemuka agama yang sepakat bahwa alkohol adalah sumber masalahnya. Akhirnya Polres Poso mulai menyita dan menghancurkan minuman keras yang berada di sana. Namun ada satu toko yang ingin disegel oleh pemuda Muslim yang sedang dijaga oleh pemuda Protestan. Pertemuan kedua pemuda ini berakhir dengan bentrokan. Kerusuhan kedua mulai terjadi lagi pada 15 April ketika seorang pemuda Muslim mengaku menjadi korban tikam dari sekelompok pemuda Kristen.
Pihak Muslim yang tak terima langsung membalas hingga akhirnya kerusuhan antar agama pun terjadi. Pada bulan Mei tahun 2000, kerusuhan mulai memburuk setelah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan di Kabupaten Poso. Bahkan banyak wanita dan anak-anak yang menjadi korban penculikan dan pelecehan seksual di tahun tersebut. Konflik ini akhirnya berakhir pada 20 Desember 2001 dengan perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam dengan menandatangani perjanjian deklarasi Malino. Dikabarkan ada sebanyak 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur dan 510 fasilitas umum terbakar pasca kerusuhan Poso. Kerusuhan Lampung Selatan terjadi selama 3 hari dari tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober tahun 2012. Sama seperti di Poso, kerusuhan Lampung Selatan juga terjadi pasca program transmigrasi yang diadakan pemerintah saat warga Bali masuk ke Lampung dan tinggal di Lampung Selatan. Warga Bali yang berada di sana mungkin membangun perkampungan bernama Bali Nuraga, Bali Agung, dan Bali Napal. Konflik baru muncul saat 10 pemuda bersepeda dari desa Bali Nuraga. Namun rombongan ini tak sengaja menyerempet motor yang dinaiki 2 gadis dari warga desa Agom. Para pemuda tersebut berniat untuk menolong 2 gadis tersebut dan harus menyentuh tubuh mereka. Sayangnya warga lain yang melihat kejadian tersebut justru beranggapan bahwa para gadis telah dilecehkan oleh rombongan pemuda tersebut. Buntutnya warga desa Agom membawa 50 orang sambil membawa senjata tajam di desa Bali Nuraga. Bentrokan antar 2 desa mulai terjadi pada Sabtu malam 27 Oktober 2012. Bentrokan kedua etnis ini baru berakhir pada 29 Oktober 2012 setelah kedua desa membuat kesepakatan damai dan tidak saling menuntut secara hukum. Kerusuhan terbesar di Indonesia selanjutnya adalah kerusuhan Tanjung Priuk 1984, sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Peristiwa ini berawal dari ceramah-ceramah yang membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru. Salah satunya adalah kebijakan menjadikan asas tunggal Pancasila sebagai asas tunggal ideologi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga memasang pamflet dan spanduk berisi kegelisahan terhadap kebijakan baru ini di lingkungan masyarakat. Sampai pada akhirnya Babinsa Hermano melepas spanduk tersebut dan memicu kemarahan warga atas tindakan tak sopan yang dilakukannya. Pada 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat Amir Biki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Esoknya beberapa orang Mubalek mulai menyampaikan ceramah di tempat terbuka dan membahas masalah politik dan sosial termasuk kasus bentrok antara Babinsa dan warga. Di hadapan massa Amir Biki berani menyerukan ultimatum kepada militer untuk membebaskan para tahanan dan jika tidak ia akan mengerahkan massa untuk mengadakan demonstrasi. Selesai menyerukan ultimatum berkumpullah sebanyak 1.500 demonstran yang ingin bergerak ke kantor Polsek dan Koramil. Dalam perjalanan demonstran ini dikepung dari 2 arah oleh pasukan bersenjata. Kerusuhan mulai terjadi dan dari berbagai penjuru terdengar suara letusan senjata. Beberapa dari mereka tumbang berlumuran darah. Mereka yang selamat berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri. Usai kerusuhan, media menyebutkan ada 20 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Namun catatan resmi yang beredar saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka termasuk anggota militer. Namun pernyataan para korban yang selamat melaporkan ada lebih dari 100 orang tewas dalam kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan Ambon yang terjadi pada 11 dan 12 September 2001 berawal dari kematian seorang tukang ojek bernama Darkin Saimen. Darkin Saimen diketahui mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak rumah seorang warga bernama Okto di daerah Gunung Nona menuju pos Banteng. Berdasarkan kronologinya, meninggalnya Darkin Saimen terjadi setelah kecelakaan. Namun entah berasal dari mana, muncullah sebuah dugaan yang menyebutkan bahwa Darkin meninggal karena dibunuh.
Akhirnya terjadi pertikaian antara dua kelompok yang saling melempar batu dan merusak fasilitas umum. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Anton Bahrul Alam mengatakan bahwa korban tewas di kerusuhan Ambon akibat luka tembak. Anton juga menyebut bahwa ada 65 warga yang mengalami luka ringan dan 24 mengalami luka berat. Kerusuhan terbesar di Indonesia yang terjadi adalah peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya. Kronologi kerusuhan ini berawal dari supporter yang kecewa atas kekalahan tim favoritnya. Akhirnya mereka turun ke lapangan untuk melampiaskan rasa emosinya kepada pemain dan ofisial. Tindakan supporter tersebut langsung dihalau oleh kepolisian setempat. Namun situasi semakin tak kondusif karena adanya penyerangan dari supporter kepada polisi. Untuk menghentikan tindakan anarkis tersebut, pihak kepolisian akhirnya melayangkan gas air mata di dalam stadion. Penonton yang terkena gas air mata mulai berhamburan menyelamatkan diri untuk keluar dari stadion. Sayangnya terjadi penumpukan di area pintu keluar stadion dan menyebabkan penonton tak dapat evakuasi. Supporter lain yang masih berada di dalam stadion memohon kepada polisi untuk menghentikan gas air mata karena banyak wanita dan anak-anak yang terkena. Tragedi kerusuhan Kanjuruhan memakan korban hingga 130 orang yang terdiri dari penonton dan anggota polisi. Berdasarkan laporan, sebanyak 34 korban meninggal dunia di dalam stadion, sementara korban lainnya meninggal saat proses pertolongan di rumah sakit. Nah, itulah tadi adalah 7 kerusuhan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang sejarah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.